Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hendra, SEMM. Saya adalah dosen dari kampus Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Trisakti Jakarta dengan NIDN 0325 04 9201. Sesuai dengan bidang keilmuan saya, yaitu manajemen, mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah manajemen operasional, manajemen keuangan, statistika, manajemen bisnis, dan juga beberapa mata kuliah manajemen lainnya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan mengenai proses pelaksanaan perkuliahan untuk mata kuliah yang saya ampu pada semester ini, yaitu manajemen operasional, dengan kode mata kuliah SKM 402. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 3 SKS atau setara dengan 150 menit pertemuan per sesinya. Mata kuliah ini secara garis besar bertujuan untuk mempelajari konsep-konsep manajemen operasional, merancang operasi, mengelola operasional perusahaan, dan menggunakan alat analisis bisnis dalam pengambilan keputusan. Setelah menyelesaikan mata kuliah manajemen operasional ini, diharapkan mahasiswa dapat memperoleh perspektif baru tentang cara meningkatkan perusahaan dari sudut pandang operasional. Kemudian capaian pembelajaran dari mata kuliah ini adalah CPL 1, 2, dan 3, di mana mahasiswa setelah mengikuti proses perkuliahan ini diharapkan yang pertama, mampu menerapkan konsep dan teknik manajemen operasional untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses bisnis. Yang kedua, mampu menganalisis permasalahan operasional yang berkaitan dengan perencanaan, kapasitas persediaan, kualitas, lokasi, tata letak, penjadwalan, dan juga rantai pasokan. Yang ketiga, mampu berpikir kritis dalam memilih alternatif keputusan berdasarkan analisis kuantitatif dan kualitatif secara profesional dan etis. Metode pembelajaran yang saya terapkan di kelas mengacu pada konsep DIA, yaitu delivery, interaction, dan juga assessment. Pada bagian delivery, materi disampaikan melalui ceramah interaktif, diskusi, studi kasus, presentasi, dan juga penggunaan LMS. Pembelajaran dilakukan secara bertahap, mulai dari konsep dasar hingga penerapan manajemen operasional dalam kehidupan nyata, seperti peramalan kapasitas, persediaan, kualitas, penjadwalan, dan juga perencanaan supply chain. Pendekatan student-centered learning diterapkan untuk mendorong mahasiswa aktif berdiskusi, menganalisis permasalahan, dan memberikan solusi berdasarkan konsep yang telah dipelajari. Tahap berikutnya adalah interaction. Interaksi pembelajaran dibangun melalui tanya jawab, diskusi kelas, kerja kelompok, dan pemberian umpan balik secara berkelanjutan. Mahasiswa didorong untuk berkolaborasi, bertukar ide, serta menyampaikan pendapatan dalam menganalisis berbagai permasalahan dalam manajemen operasional. Dosen berperan sebagai fasilitator yang mengarahkan diskusi dan memberikan umpan balik sehingga tercipta suasana kelas yang aktif dan partisipatif. Tahap terakhir adalah assessment, di mana penilaian dilakukan secara berkesinambungan melalui partisipasi dalam diskusi, tugas individu, presentasi kelompok, kuis, ujian tengah semester, dan akhir semester. Penilaian itu juga tidak hanya berfokus pada ketepatan jawaban, tapi juga pada kemampuan mahasiswa berpikir secara kritis, kemudian komunikasi, kerjasama, serta kemampuan mahasiswa dalam memberikan rekomendasi keputusan secara tepat. Komponen penilaian itu terdiri dari UTS 25%, UAS 25%, tugas mandiri 20%, kuis 20%, dan partisipasi 10%. Melalui penerapan konsep DIA ini, diharapkan mahasiswa mampu memahami konsep-konsep manajemen operasional secara komprehensif, memiliki kemampuan analitis yang baik, serta mampu menerapkan ilmu manajemen operasional dalam menyelesaikan berbagai permasalahan bisnis secara efektif dan profesional. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan perkuliahan manajemen operasional. Untuk berikutnya, saya akan memberikan video pembelajaran di kelas untuk mata kuliah yang saya ampu tersebut. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Kita mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman semua. Oke, hari ini kita sudah memasuki pertemuan kita yang keempat. Nah, hari ini kita akan mempelajari mengenai managing quality ya. Jadi coba kalian akses dari Teams masing-masing ya untuk chapter 6. Kalian bisa lihat mengenai kualitas ya.
Nah, kalian bisa buka di sini managing quality dan kalian bisa lihat untuk yang pengantarnya itu mulai dari halaman 4 ya. Nah, kalian pelajari sebentar mengenai apa itu kualitas ya. Apa itu kualitas dan strateginya. Kalian bisa lihat di sini ada 2 cara memperbaiki kualitas yang dapat meningkatkan profitabilitas dibilang ya, yang untuk yang pertama. Nah, kira-kira dari kalian coba deh, kalau kalian lihat diagram ini, bisa disimpulkan nggak sih ini maksudnya apa ya? Ada yang bisa nggak? Ya, iya boleh coba. Kalau dari saya baca, itu saya analisis dari gambar itu, gimana kita tuh bisa mengukur quality dari sebuah produk dengan cara itu ada dari peningkatan penjualan itu dengan cara improve respon. Jadi kita dengan mendapat feedback dari customer, bisa juga dengan harga yang fleksibel dan juga improve reputasi. Nah di sini tuh contohnya misalnya untuk reputasi itu bisa lihat kayak misalnya kalau iPhone aja sekalinya jadi ada gambar Apple-nya itu pasti harus dikenal. Terus kayak sepatu tuh ada logo Adidas atau Nike itu pasti. Coba kira-kira yang short range ya. Oh, yang cowok dulu. Ya, jadi dia itu jangka waktunya itu sampai dengan 1 tahun ya, up to 1 year. Berarti itu maksimal setahun, tapi biasanya itu kurang dari 3 bulan ya. Jadi coba kira-kira yang saya langsung kasih poin ya. Kamu NIM-nya berapa? 323 ya. Sekarang yang medium. Yang dulu deh. Ya, kamu belum dapat kan kemarin ya. Ntar ya. Oke, jadi yang penting tuh kalau medium itu jangka waktunya antara 3 bulan sampai 3 tahun ya. Kalau tadi kan di bawah 1 tahun sampai 3 bulan. Di atas 3 bulan itu medium sampai 3 tahun, gunanya untuk perencanaan penjualan ya, kemudian perencanaan produksi dan juga penganggaran, cash budgeting ya, penganggaran kas, dan analisis mengenai berbagai rencana operasional ya. Itu yang medium. Yang berikutnya yang long. Ya udah boleh nih kamu dulu ya. Lebih dari 3 tahun, 3 tahun kalau ini selama ini digunakan untuk membantu perusahaan dalam mengambil keputusan strategi jangka panjang seperti merencanakan produk baru, merencanakan pengeluaran besar, menentukan lokasi baru atau memperluas fasilitas, dan merencanakan penelitian dan pengembangan. Oke, ya jadi yang ini lebih dari 3 tahun. Kemudian ini peramalan jangka panjang ya, digunakan untuk ya planning kira-kira akan mengeluarkan produk baru apa ya. Misalnya perusahaan tuh udah membuat suatu produk, pengen mengekspansi ke produk lain. Kemudian modalnya itu berapa besar ya, capital expenditures. Kemudian mungkin lokasi, dia mau ekspansi, dia harus nyari lokasi. Harus direncanakan dari jauh-jauh hari ya, kira-kira harus di mana. Kemudian R&D-nya juga. Ya, jadi yang lebih jangka panjang tuh yang lebih komprehensif ya rencananya. Oke, nah berikutnya tuh kita berlanjut ke tipe-tipe dari forecasting. Kira-kira bidang apa aja yang akan membutuhkan forecasting. Di sini ada 3 lagi ya. Ada ekonomi, teknologi, sama demand. Coba di bidang ekonomi. Oke, ya jadi yang berkaitan dengan bidang ekonomi itu kira-kira inflasinya tahun depan akan berapa ya. Kemudian money supply,
kemudian beberapa indikator ekonomi lainnya ya. Pokoknya berkaitan dengan ekonomi, kondisi ekonomi. Coba kamu ini berapa? 317. Yuk. Ya udah boleh kamu ya. Yang seberapa berhasilnya barang atau produk yang kita buat. Nah, kalau misalnya barang itu berhasil, kita bisa nanti juga plannya. Misalnya kita mau buat barang baru lagi, kita inovasi barang dulu. Kita kayak mau buat atau mengkomunikasi terhadap barang yang baru. Udah nggak ada. Oke. Ya jadi ini yang bagian teknologi, dia itu concernnya atau perhatiannya pada progres teknologi ya. Teknologi apa nih yang lagi berkembang, misalnya AI atau yang lain. Terus harus membuat produk baru atau melengkapi produk yang udah ada ya. Kemudian juga kira-kira butuh pabrik baru atau enggak. Seperti itu ya di bidang teknologi. Tadi berapa nih ya? Kevin ya. Kemudian yang demand ya kamu dulu deh. Pengawalan jumlah permintaan sampai terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang diprediksi itu bisa jumlah penjualannya, kebutuhan pelanggannya, dan juga permintaan pasarnya. Dan data yang dibutuhkan juga biasanya dari data penjualan, laporan pengecekan, data preferensi pelanggan, dan juga riwayat penjualan. Tujuannya itu agar membuat perusahaan menentukan jumlah produksi, kapasitas produksi, depo produksi, kebutuhan tenaga kerja, anggaran pemasaran, dan juga persediaan. Oke, ya ini demand, forecast demand ya. Jadi permintaan di pasaran akan seberapa besar. Jadi proyeksi dari permintaan produk dan jasa dari perusahaan ya. Kemudian ya intinya seperti itu. Jadi ya perusahaan harus meramalkan kira-kira permintaannya tuh di masa depan seberapa besar sehingga bisa menentukan ya rencana-rencananya, kapasitasnya, penjadwalannya, kemudian personelnya dan lain-lain ya. Itu demand. Kamu namanya siapa? Anime berapa? Naswa. Oke. Itu ya ekonomi, teknologi dan demand itu yang memerlukan forecast. Ya kita berlanjut ke ini, kita nggak harus semuanya dibahas ya, inti-intinya aja. Jadi nah ini 7 langkah dalam memforecast. Ini ada 7 nih. Kamu jelasin ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ini ada kalau 6 dan 7 nih sekalian aja nih. Yang 6 kan nggak ada penjelasan ya. Atau nggak apa-apa deh, coba mulai dari yang pertama. Ini kira-kira nih yang pertama apa nih? Ya. Yang pertama itu menentukan tujuan penggunaan pikiran. Jadi kita tuh harus tahu kayak kita memikirkan kira-kira berapa dia misalnya kalau kayak di sini contohnya itu pakai display kayak kita punya utama berada tuh berapa, jadi bisa dipakai untuk perusahaan, terus kira-kira stoknya tempat di mana, dan operasional berapa, terus ketersediaan makanan berapa, tersedia makan ini, kayak kita tuh harus tahu kayak kalau kita mau waktu pikiran itu kita harus tahu sebenarnya untuk apa, kalau kita kan berapa bakal kayak gimana. Oke. Jadi kita harus menentukan dulu ya kira-kira kita mau forecast apa nih, apa yang mau di forecast, kegunaannya apa. Misalnya kalau Disney itu dia menggunakan kira-kira staffnya harus berapa besar ya, menggunakan park attendance forecast to drive decision about staffing, opening times, waktu bukanya ya, kemudian ketersediaan wahananya mungkin, dan juga suplai makanannya ya. Jadi kita mau memforecast apa, itu yang pertama dulu ya, yang pertama kita tentuin. Kamu ini berapa? 089. Jadi langkah pertama menentukan apa kegunaan dari forecast, atau kita mau memforecast apa. Terus yang kedua apa? Belum ada? Ya. Yang kedua itu kita pilih apa yang mau di-forecast, apa yang mau diramal. Kalau buat Disney World ini dia kan punya teman-teman. Terus mereka tuh forecastnya biasanya dari attendance atau kehadiran hadiah di masing-masing itu buat jadi angka utama yang menentuin tenaga kerja, terus maintenance sama penjadwalan.
Oke, ya jadi ini lebih spesifik lagi yang kedua, jadi menentukan item apa yang akan diramalkan. Di situ dibilang Disney World itu dia punya 6 taman utama ya. Jadi taman yang mana nih yang mau di forecast ya? Forecast daily attendance. Kemudian itu menentukan nanti labornya, tenaga kerjanya, maintenance-nya, schedulingnya ditentukan ya berdasarkan item yang ingin dia forecast ya. Nah, terus yang ketiga, nah yang belum dulu ya. Ya. Oke, ya jadi sekarang ini zona waktunya ya. Tadi kan kita udah belajar zona waktu, bisa medium, short, atau long. Misalnya Disney itu, dia bisa aja, dia beroperasi daily, weekly, monthly, annual. Ya dia tentuin nih, kira-kira perencanaannya tuh dia ingin merencanakan apa, jangka panjang, atau yang harian ya, peramalan harian, atau mingguan, bulanan, itu tergantung. Dan itu menentukan ya, kira-kira time horizon mana yang tepat. Ya berarti ini nyambung nih ke sini ya. Jadi forecast Juni kan 286. 0,3 aktual Juni diketahui, kurangin yang ini lagi. Ya, dapat segini. Ya, itu ya. Ya berarti ini 286 ya. Jadi Mei-nya kan 280, kemudian forecast Mei-nya itu ya forecast Mei 280, alpha 0,3, aktual Mei aktualnya 300 kurangin 280 ya. Kalau yang Juni ya berarti ini nyambung nih ke sini ya. Jadi forecast Juni kan 286. Yang A berarti siapa? Tadi siapa aja? Siapa aja yang maju tadi? NIM-nya? Jam. Terus oh iya, berapa NIM-nya? Oke. Tiga 18 tambah 0,1 ya. Bentar ya. Aku cek dulu. Coba dicek dulu ya, hasilnya ada yang salah nggak? Kok dapetnya 173 ya? Dapetnya berapa? Yang ini? 173 ya? Iya, aku dapetnya 173 deh. Yang ini nih. Coba deh hitung lagi.
73,36. Bener nggak? Bener nggak? 173 ya? Oke. Nah, ini forecast-nya udah. Nah, berikutnya yang ini nih. Tapi ini 3 orang aja ya, ini kan cuma ngurangin aja. Kamu deh, ya kamu yang belum ya, tadi belum kan? Kamu juga belum ya? Ya udah kamu dulu ya, sama aku lagi. Yang mana ya? Ya udah yang cowok dulu deh. Ya kamu dulu ya. Ini ya. Ini kalau salah, bisa sih poin. Ya. Enggak, kan diabsolutkan. Nah, terus semuanya. Iya. Semuanya terus nanti dijumlah ya. Oh itu enggak, berarti yang ini nggak usah, ini strip aja. Nah kamu jumlahin. Yang mana? Kenapa? Ini kan Oh iya. ini kan langsung Kalau ini mape, oh di ini deh. Oh dia diabsolutkan. Ini berarti bukan yang ini. Berarti ambil yang itu. Ambil yang ini. Tadi kamu yang maju ya? NIM-nya berapa? Tiga, 79. Oke ya, terus kemudian MAD, MSC-nya nih kamu bagi. Ini kenapa 4? Karena kan ini nggak ada datanya nih. Jadi tinggal ini tambah ini, tambah ini, tambah ini kan segini. Dibagi 4 ya. Jadi berapa? 07 bagi 4. Berapa? 7,5 ya? 7,52 deh, buletin aja 2 ya. Bagi 4. Ini 18,18%. 4,55% ya. Berarti nanti maju lagi nih ya. Nanti kalau kamu udah nyatet ini kan berubah semua. Bedanya sih paling di ya hasilnya sih pasti beda ya. Kalau ini kan sama nih. Berarti kamu harus ganti mulai dari sini. Ya semuanya sih. Ini pasti berubah semua ya. Gitu. Tunggu dulu, udah dicatat belum? Udah kan? Udah difoto ya? Atau belum? Oh ya udah. Ntar ya. Pokoknya yang tadi
udah maju ngitung ini jangan maju lagi ya, gantian ya. Gantian dulu. Gantian. Pokoknya kalau yang ini satu-satu deh nih biar banyak ya. Satu orang satu. Ini satu orang, satu orang, satu orang. Ya. Tunggu dulu. Udah nyatet belum? Udah difoto belum? Udah ya? Udah ya? Yuk yang tadi belum deh. Ini siapa aja yuk? Cepetan yuk. Iya, pokoknya kalau bikin yang ini tuh sekalian ya. Kalau itu kan satu-satu. Berarti nanti maju. Oke, kalau yang udah selesai mengerjakan, udah upload, sudah boleh meninggalkan ruangan ya. Ketemu lagi minggu hari Senin ya. Terima kasih.